untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih kami boleh ada di desa ini berkumpul, memuji, menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus, ya Bapa itu bekerja di tempat ini. Roh Kudus berkaryalah, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Jamah setiap kami ya Roh Kudus. Tenggelamkan kami dalam kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, berfirmanlah kepada kami, bukakan pikiran kami, berikan kami pengertian yang benar akan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, segala kuasa yang menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan, yang coba mencuri kebenaran firman Tuhan di hati dan pikiran kami sepakat apapun dan siapapun itu, kami tolak, patah hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan yang berkuasanya Engkau. Darah Yesus itu membungkus kami, bahkan sekali lagi keluarga kami dimanapun berada, ditutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kuasai mulut lidah hamba-Mu, hati, pikiran, perasaan hamba-Mu. Kuasai, nyatakan isi hati-Mu untuk disampaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, firman Tuhan itu berkuasa, itu memulihkan, itu menyembuhkan, menghibur, menyelamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Terima Tuhan, shalom. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita berkumpul semua karena kasih Tuhan, amin. Amin. Karena kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya kita sadar bahwa kita ini hidup kita ada hanya karena kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan karena kuat dan gagah kita, enggak. Ya, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Itu berarti Tuhan berikan kita anugerah untuk datang kepada Dia, untuk memuji dan menyembah Dia selama kita ada di muka bumi ini. Amin. Nanti satu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Nah, saudaraku, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita sore malam hari ini ya? Minggu lalu saya sudah menyampaikan, kita sudah belajar tentang hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, apa yang mau Tuhan sampaikan, Tuhan ajarkan kepada kita. Coba kita lihat Yakobus 1. Kitab Yakobus. Yakobus 1 ayat 21 dan 22. Haleluya. Yakobus 1 ayat 21 dan 22. Kita baca sama-sama, sudah dapat katakan amin? Amin. Oke, Yakobus 1 mulai ayat 21. 1 2 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22 dengan suara yang keras. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi tema firman Tuhan malam hari ini, sore dan malam hari ini adalah menipu diri sendiri. Tuh, kalau diri sendiri saja ditipu, waduh, bagaimana orang lain? Ya, kalau Tuhan saja mau ditipu, waduh, bagaimana dengan orang lain? Nah, saudara, firman Tuhan ini bilang begini loh. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Firman Tuhan, saudara, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Itu makanya buang segala sesuatu yang kotor itu dalam hidup kita,
Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Terima firman Tuhan itu yang berbicara di hati kita dengan lembut, jangan dengan hati yang keras, tidak bisa. Itu makanya saudaraku perhatikan baik-baik. Firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Makanya kita tidak bisa jauh dari firman. Nah, tetapi yang Tuhan mau bukan kita hanya menjadi pendengar firman saja. Kita harus melakukan firman itu. Saya sangat senang dengan lagu tadi. Aku mengasihi Engkau Yesus, ya kan? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nih saudaraku, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, marah ikut Pak Pendeta teh. Itu. Sudah dengar saja saya, sudah tahu saya itu, semuanya sudah tahu. Ya, kalau kita cuma mendengar saja, cuma tahu saja, cuma kepala kita aja penuh dengan ilmu, iya kan, dengan pengetahuan firman, tapi kita nggak melakukannya, kita sama dengan seorang penipu. Tuh. Karena firman Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku, melakukan firmanku, itu artinya. Ya, coba. Ya, bilang cinta sama Tuhan tapi nggak melakukan firman Tuhan. Ya, saudara, kenapa orang bisa menikah? Karena dia bilang cinta dan dia menikahinya. Ya, benar nggak? Saya bilang cinta sama istri saya tidak bisa lagi mundur. Begitu saya bilang katakan I love you, saya cinta padamu, saya maju terus. No turning back. Ya. Nggak bisa mundur. Tidak bisa mundur lagi. Begitu kata terucap, maju terus, ya kan? Saya buktikan bahwa saya betul-betul mencintai dia. Itu artinya itu cinta itu mengasihi. Begitu juga dengan Tuhan. Saudara nggak bisa bilang cinta sama Tuhan, tapi nggak mau melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Nggak bisa begitu. Itu namanya menipu diri sendiri. Mau menipu-nipu Tuhan, mau menggombal-gombal Tuhan. Waduh, bagaimana? Amin, saudaraku. Amin. Ya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya, sekarang loh, saya mau kasih tahu, hati-hati saudaraku sekalian. Ya. Jadi begini, banyak orang sekarang coba buka HP, buka YouTube, tinggal dengar khotbah kan? Oh, mamat teh mendengar apa bahasa Dayak? Mahining. Mangat mahining anu teh. Buat Bapak Pendeta mela YouTube teh. Aduh. Tatawi tatarusna. Iya kan? Hanya mendengar saja. Cari mana di YouTube yang suka-suka kita. Yang lucu. Ya. Si ini kasih itu tinggal pilih. Pembicaranya pokoknya yang cewek, yang cowok, yang tua, yang muda, semuanya ada di sana. Yang dalam negeri, luar negeri, ekspor, impor, ada semua. Tapi hanya mendengar, melakukannya nggak mau. Hanya untuk senang-senangkan telinga. Itu namanya seorang penipu loh. Ini firman Tuhan yang bilang loh. Jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nih, ini bahayanya nih. Kalau sudah tambah pengetahuan di sini, ya tapi nggak dilakukan melalui sini, melalui hatinya, bahaya. Itu bisa menipu. Jangankan orang lain, diri sendiri aja ditipu. Ya, betapa menyakitkannya itu. Nah itu makanya saudaraku sekalian, kita tidak bisa hanya mendengar saja, tetapi kita juga harus melakukan. Karena begini saudaraku sekalian, sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Ya, pengajaran bilangnya Kristen progresif, benar kan? Ada juga Kristen yang dari Korea, jadi katanya Tuhan Yesus memang Tuhan, tetapi juru selamat itu saya. Ada lagi dari yang mana-mana, Kristen apa namanya, liberal, Kristen apa lagi namanya itu, Universal. yang
Hyper grace. Hyper grace. Kita bisa melawan itu semua, kenapa? Dengan cara kita merenungkan firman Tuhan, saudaraku sekalian. Bukan mendengar YouTube. Iya, kita mendengar dari YouTube juga, tetapi kita secara pribadi, saudaraku sekalian, harus merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Makanya renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Baca, renungkan firman Tuhan, dan berusaha kita minta pertolongan Tuhan Roh Kudus supaya kita melakukannya. Amin, saudaraku. Kita akan tertipu dan akan tersesat kalau kita tidak bersekutu secara pribadi dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak bersekutu secara pribadi merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita akan habis. Ya, habis. Benar, memang firman Tuhan bilang. Oh, coba saudara lihat nih. Nih, Lukas 6. Nah, kita akan hancur lebur kalau kita tidak hidup dalam firman. Ya, ini bukan perkara yang main-main, saudara sekalian. Ya, ini masalah penipuan. Aduh. Ya, undang-undangnya jelas, hukumnya jelas. Menipu diri sendiri. Ya, Lukas 6 sudah dapat? Mulai ayat 46 sampai dengan 49. Ya. Ya, sudah dapat, katakan amin. Nih, dengar firman Tuhan baik-baik. Ayat 46, Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu, apa katanya? Berseru kepadaku, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan atau aku firmankan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Yang ke-8, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya. Apa? Saya nggak tahu rumah saya ini. Ya, perlu lagi Alkitab lagi. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu apa katanya? Menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu apa? Kokoh dibangun. Tetapi ini ayat 49, perhatikan baik-baik. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Yang percaya katakan amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita hanya menjadi pendengar saja, firman Tuhan bilang di Yakobus 1 tadi, tetapi tidak melakukannya, tidak melakukan firman itu, kita sama dengan seorang penipu yang menipu diri sendiri. Itulah firman Tuhan, makanya sebabnya Tuhan bilang begini loh, ya, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Banyak orang datang kepada Tuhan, Tuhan, tapi nggak mau melakukan perintah Tuhan, nggak mau merenungkan firman Tuhan, nggak mau melakukan firman Tuhan. Sudah diajarkan, ya, sudah diberitakan, sudah direnungkan firman Tuhan, tapi nggak mau melakukannya. Nah, Tuhan bilang begini, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Jadi yang Tuhan mau dari hidup kita, saudara, perhatikan baik-baik. Kita mendengar firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Ia sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di atas batu. Amin, saudaraku.
Amin. Amin. Di atas pondasi batu. Digalinya dulu dalam-dalam, lalu diletakkannya batu. Maka dibangunnya rumah itu. Coba lihat rumahnya Pak Tada itu. Yes. Ya, yang megah itu. Yang luar biasa, sudah nih atapnya. Jendelanya juga udah dipasang ya? Oh belum ya, ya sebentar lagi. Ya. Kalau dia cuma nempel saja di tanah, coba perhatikan, itu kan pasir itu, yang di seberang itu kan, benar nggak? Pasirnya nggak dalam kan? Coba diletaknya dia nggak dibikinnya fondasi, semen, menjadi batu kan? Kalau cuma ditempelnya saja situ, ya kan? Dibangunnya sampai ke atap, sebentar saja akan rubuh karena goyang. Ditiup angin langsung rontok. Benar nggak? Cuma diletaknya aja, nggak dibikinnya fondasi, nggak dibikinnya cakar ayam, ya kan? Benar nggak saudara? Bisa rubuh karena kejadiannya pernah terjadi. Orang bangun gereja, ya dia dengan iman katanya, tidak digalinya fondasi, tidak digalinya di tanah itu, ya dengan iman katanya. Akhirnya dindingnya itu mau rubuh, maka besar lagi gerejanya dibikinnya. Akhirnya dibikinlah penyanggahnya. Pertama-tama pakai kayu, ya. Akhirnya dibikin lagi penyanggahnya pakai semen kayak gitu. Aduh, nggak bisa. Dengan iman dibangunnya tanpa fondasi, itu namanya iman tanpa perbuatan. Pada hakikatnya mati. Nanti Yakobus 2 itu mengatakan demikian. Itu makanya Tuhan bilang, nih perhatikan saudaraku sekalian, firman itu menjadi fondasi kehidupan kita. Ya, kita akan gampang hancur nih, karena godaan itu datang terus, angin dan banjir itu datang terus. Oh datang, dia datang. Tapi kalau kita nggak kuat, saudaraku sekalian, kalau kita nggak kuat dalam firman, ya saudaraku sekalian, kita akan gampang ambruk. Tuh, orang membangun rumah tanpa fondasi yang kuat akan cepat rubuh. Nih, semuanya akan datang. Banjir itu akan datang loh. Topan itu, angin kencang itu akan datang, benar nggak? Hujan datang nggak? Tadi jajah kami di perjalanan aja hujannya deras minta ampun. Ibu Robi sampai menerjang banjir. Kami mau berangkat. Tuh, saudaraku sekalian, ya, banjir pasti datang, angin kencang pasti datang melanda kehidupan kita seperti rumah. Tapi kalau kita membangun rumah itu sepertinya kelihatan bagus, tapi fondasinya nggak ada, ya, dibangunnya di atas, langsung di atas tanah, di atas pasir. Saudaraku, perhatikan baik-baik, cepat atau lambat rumah itu akan rubuh. Pasti akan rubuh karena tidak ada penyanggahnya, tidak ada kekuatannya, tidak ada fondasinya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita datang sama Tuhan, kita mendengarkan berita Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, tapi nggak mau melakukannya, saudaraku sekalian, kita sedang menunjukkan tampilan luar kita, ya kan? Kelihatannya hebat, itu dibilang penipu. Kelihatannya hebat rumah itu, kelihatannya megah, tapi nggak ada fondasinya, nggak ada dasarnya, nggak ada firman Tuhan sebagai fondasi hidup kita. Nah, itu namanya menipu diri sendiri. Kelihatan dari luar, padahal nanti kalau datang masalah langsung cepat-cepat tinggalkan Tuhan. Berangai, nah tuh dia tahan lagi. Pasti begitu nanti. Itu makanya kalau kita membangun hidup kita di atas firman Tuhan, melakukannya, merenungkan firman Tuhan seperti lagu kita tadi, ya, merenungkan firman-Mu dan kulakukan, kita akan kokoh. Ini saudaraku perhatikan baik-baik. Orang yang hidup melakukan firman Tuhan, dia tidak akan kelihatan langsung wah di luar sana.
tampilannya biasa-biasa saja. Ketimbang orang yang membangun dirinya itu supaya kelihatan, supaya sepertinya mendengar firman Tuhan, sepertinya rohani, tetapi nanti akan teruji semuanya dengan masalah, dengan pergumulan. Semuanya akan teruji. Akan ada tantangan, akan ada ujian, akan ada datang cobaan. Betul nggak saudara sekalian? Itu makanya jangan kita biarkan diri kita jauh dari Tuhan, jauh dari firman. Hidup kita harus dibersihkan hari lepas hari oleh firman. Jangan jauhkan dirimu dari firman Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan katakan lakukan saja. Apa yang Tuhan sudah ajarkan, semuanya lakukan. Tentang doa, tentang uang, tentang persembahan, ya, tentang memberitakan Injil, tentang bersaksi, lakukan. Tentang mengasihi, tentang mengampuni, tentang marah, lakukan perintah Tuhan. Amin. Jangan jauhi perintah Tuhan. Makanya Tuhan bilang tadi, terima firman itu dengan lemah lembut, buang semuanya yang kotor. Kenapa? Kalau kita menerima firman itu akan hidup dalam hidup kita. Semua kotoran-kotoran itu akan tersingkirkan. Amin, saudaraku. Amin. Makanya terima firman Tuhan, lakukan supaya hidup kita berubah. Hanya firman Tuhan lah yang mengubah hidup kita, nggak ada yang lain. Apa yang mau mengubah hidup kita? Mujizat tidak mengubah hidup orang loh. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tidak semuanya mujizat mengubah hidup orang. Ada yang diubahkan oleh kuasa mujizat memang. Tetapi banyak orang menerima mujizat hidupnya nggak berubah, malah meninggalkan Tuhan setelah sembuh. Nggak ingat Tuhan lagi. Betul saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena dia tidak mengerti, tidak memahami betapa Tuhan mengasihi dia, tidak mengerti firman Tuhan, nggak mau melakukan firman Tuhan. Itu makanya kita harus mengerti betapa Tuhan itu mengasihi kita. Firman-Nya yang mengatakan demikian, carilah aku, maka kau akan menemukan aku, kata Tuhan kan. Datanglah kepadaku, maka kau akan mendapatkan kelegaan. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan, maka jiwamu akan tenang. Tapi kalau kita menjauh dari perkataan Tuhan, dari firman Tuhan, gak ada ketenangan dalam hidup kita. Ya, akan rubuh, akan hancur, hebat kerusakannya. Ya, kalau namanya hebat kerusakannya masih bisa diperbaiki nggak? Bisa, tetapi agak rumit memperbaikinya. Penuh dengan air mata. Makanya kalau kita mendengar firman Tuhan, lakukan saja. Ya, saudaraku, taat saja seperti kesaksian Bapak dalam pendeta tadi. Ya, lakukan saja. Ya, saudaraku, lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menjaga kita, yang memulihkan kita, yang membersihkan kita. Satu ayat terakhir. Ya. Satu ayat terakhir nih buat anak muda juga. Mazmur 119. Ya. Jadi jangan kita mau menipu diri sendiri, amin. Ya. Jangan mau menjadi menipu diri sendiri. Nih. Mazmur 119. Ya. Ayat 9. Mazmur 119 ayat 9, sudah dapat katakan amin? Mazmur 119 ayat 9. Kita baca bersama-sama, sudah dapat katakan amin? 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih?
Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau kita punya HP Android, mulai sekarang masukkan Alkitab. Amin. Jadi renungkan firman Tuhan itu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Aduh Pak Pendeta, aku hendak ini bertobat. Kalau cuma hendak saja, tidak melakukan firman Tuhan, dia tidak iso, tidak bisa. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita nih, kenapa dibilang orang muda? Orang muda ini, saudara, darah muda. Coba tanya kamu, bagaimana waktu dulu dia darah muda? Ya, suka lirik sana, lirik sini, benar nggak? Ya, suka mencoba sesuatu yang baru. Kalau aku nggak mencoba ini, nanti aku dibilang nggak hebat. Aku nggak keren. Kalau aku nggak merokok, apa kata orang? Kalau aku nggak, tanya lagi lah. Nggak gaul. Benar nggak saudara? Benar nggak yang muda-muda? Nanti dibilang orang aku banci, padahal banci aja. Itu kan banci. Kamu kan bukan banci, ya kan? Kalau nanti dibilang orang banci aja merokok, banci aja begini begitu, itu banci. Aku kan bukan banci. Mulai sekarang bilang begitu ya. Aku anak Tuhan Yesus. Amin. Amin saudaraku. Ya. Apa kata orang? Kalau namanya orang muda itu, ya, namanya darah muda itu, saudara sekalian, perhatikan, kita kan pernah muda semua kan? Ingin sesuatu, ingin mencoba, ya. Benar nggak saudaraku sekalian? Orang muda aja bisa mempertahankan kelakuannya yang bersih kalau dia menjaganya dalam firman Tuhan. Apalagi orang yang tua, kalau dia nggak menjaga dirinya, amin saudaraku. Amin. Makanya jaga hidup kita. Jaga hidup kita. Di luar firman Tuhan nggak akan bisa. Lakukan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Biar hidup kita bersih. Ya. Karena di 2 Timotius mengatakan demikian. Ya, firman Tuhan itu, perkataan tulisan yang diilhamkan Tuhan itu mengajar, membersihkan kelakuan. Benar nggak saudara sekalian? Dan sebagainya. Kalau kita nggak datang kepada firman, kita tidak akan berubah hidup kita. Saudara mau diubahkan oleh Tuhan, amin? Mau diubahkan oleh Tuhan? Mau diubahkan oleh Tuhan? Datang kepada firman-Nya, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin, saudaraku. Jangan dengarkan nasihat orang fasik. Jangan dengarkan. Jangan dengarkan nasihat orang fasik. Amin, saudaraku. Jangan ikut-ikutan, jangan dengarkan nasihat orang fasik. Jangan mau ikut-ikutan nasihat orang fasik. Kamu bodoh nanti kalau kamu dibilang orang, nanti kalau kamu nggak ikut-ikutan seperti ini, jangan mau lagi. Amin. Mulai sekarang kita teguh dalam Tuhan. Kita harus kuat dalam Tuhan. Kita harus kokoh di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Nih, satu ayat terakhir lagi nih. Nah, Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Ya, saya bacakan untuk kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat Tuhan itu firman Tuhan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Makanya renungkan firman Tuhan. Ada nggak di antara kita yang nggak punya kitab? Ada yang nggak punya kitab? Kasih tahu nanti Pak Untung. Ya, Pak Untung akan siapkan. Ada semua kan? Makanya Alkitabnya jangan letak di bawah bantal, nggak ada gunanya. Alkitab letak bawah bantal untuk usir setan, supaya mimpinya nggak dikejar setan, nggak dikejar anjing.
Aduh. Ya, tak ada itu bohong semua itu. Amin. Renungkan firman Tuhan itu yang benar, mengubah hidup kita. Ya, jangan ikuti nasihat-nasihat orang fasik. Jangan mau duduk bersama kumpulan pencongok. Ya, duduk di kumpulan gereja Tuhan. Amin. Jangan mau duduk di kumpulan pencongok. Nanti saudara nanti ketularan kayak gitu. Gosip. Amin. Datanglah kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan lakukan. Maka hidup kita bukan hanya diberkati. Bukan hanya diberkati. Kita pasti diberkati dan sudah diberkati. Tetapi hidup kita menjadi kuat teguh di dalam Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Amin, saudaraku. Amin. Tidak ada yang dapat menjatuhkan kita karena firman Tuhan menjaga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu.